Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di seri pemrograman Android dasar. Untuk pertama kita disapa oleh wallpapernya Raisya. Oke, langsung saja. Untuk awalnya pengenalan. Jadi tutorial ini ditujukan untuk siapa? Yaitu untuk para pemula yang benar-benar ingin mengerti dasar-dasar Android. Jadi untuk pertama saya perkenalkan environment dari IDE Android Studio. Android Studio sendiri adalah tool yang diperkenalkan Google untuk yang sejatinya digunakan untuk menggantikan ADT. Jadi Android Development Tool yang lama yang notabene masih menggunakan Eclipse. Nah, di sini saat awal kita menjalankan Android Studio, di sini kita ditampilkan oleh dua tampilan lah istilahnya ya. Di sini ada recent project dan quick start. Jadi recent project ini adalah list project yang pernah kita buat. Ini story-nya ada di sini. Lalu di sini quick start-nya. Quick start sendiri ada beberapa menu pilihan, yaitu start new Android Studio project untuk membuat project baru. Di sini open untuk maksudnya membuka project-project yang telah kita buat. VCS ini kita import dari version control. Contohnya itu dari Git, Mercurial dan lain-lain. Sini import maaf ya agak medok ini. Jadi di sini adalah import project dari Eclipse, ADT, Gradle dan lain-lain. Di sini ya dan lain-lain lah, bisa kita jelaskan pada sesi selanjutnya. Yang terpenting di sini adalah membuat project baru ya, tadi diklik. Nah, di sini application name bisa diisi apa aja. Kita mau buat nama aplikasinya seperti apa terserah. Di sini saya gunakan bernama Hello World 2. Hello World Android saja. Lalu company domainnya bisa kita isi sesuai keinginan kita juga. Maksud dari company domain ini adalah untuk generate package name secara otomatis pada Android Studio. Kebetulan saya punya domain bernama mnaven.net, silahkan dikunjungi. Jadi secara otomatis package name-nya net.mnaven hello buat Android. Ini bisa kita edit ya, seperti ini contohnya. Dan tapi enggak, ini terlalu konyol. Dan saja ini project location. Project location itu tempat kita menyimpan project kita di mana. Secara default berada di home, nama user, lalu Android Studio Project jika di sistem Unix, contohnya seperti OS X dan Ubuntu, Linux dan lain-lain. Untuk Windows base-nya ditemukan di Documents, User, Android Studio Projects. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dicari sendiri ya untuk pengguna Windows. Kebetulan saya menggunakan Ubuntu. Next, oke, di sini adalah pilihan di mana aplikasi kita akan ditujukan. Maksudnya adalah aplikasi kita ditujukan untuk phone, tablet, atau wear, itu device Android yang baru, biasanya jam, Android TV, Glass dan lain-lain. Nah, kita satu tutorial ini dasar ya. Jadi menggunakan phone dan tablet. Lalu minimum SDK. Apa itu SDK? SDK itu artinya Software Development Kit. Di SDK yang sudah disediakan Google untuk membangun aplikasi Android. Kita gunakan API 17 minimumnya. Jadi aplikasi yang kita buat nanti support minimalnya untuk API 17 Android Jelly Bean 4.2. Kenapa nggak di bawah-bawah? Ya suka-suka lah. Nggak ya, jadi sebetulnya untuk API 17 ini yang paling banyak support, paling mudah lah istilahnya untuk maintain projectnya supaya lebih mendekati ke SDK, maksudnya OS Android yang terbaru yaitu Marshmallow. Jadi masih banyak supportnya lah istilahnya di sana. Oke, nggak panjang lebar lagi, langsung next aja ya. Nah, di sini kita pilihan. Nah, di sini adalah pilihan template. Ya, jadi Google udah baik hati menyediakan banyak template.
template-template di sini bisa kita pakai, namun untuk lebih memudahkan kita pilih saja empty activity. Jadi tidak ada embel lain-lain kecuali hanya kelas Java-nya dan XML untuk membangun aplikasi dasar. Untuk blank activity ini sebenarnya udah ada tambahan aneh-aneh sih dari Google, karena dari updatean Android Studio 1.4 kemarin ternyata ada beberapa fitur yang ditambahkan pada template-nya. Contohnya floating button ini. Langsung saja ya, next. Untuk layout lainnya kita gunakan pada tutorial lain. Oke, sini activity name-nya. Oh, sorry. Kita ini maksudnya empty activity. Lalu di sini activity name-nya bernama main activity. Default-nya kalau kita centang ini akan menggenerate layout-nya. Layout ini nanti berisikan file XML, lalu activity name-nya ini berisikan Java file. Seperti itu. Klik finish. Secara default Gradle akan membangun project kita tunggu saja ya. Oke, setelah kita tunggu, jadi kita disuguhi tampilan ya. Tampilan apa ini? Ini adalah tampilan workspace dari Android Studio. Untuk pengenalan saja, di sini yang saya tunjuk, saya blok ini adalah tampilan untuk text editor dari Android Studio untuk melakukan editing dan lain-lain, ada di sebelah sini. Lalu di sini namanya Explorer project-nya lah sebenarnya. Bisa kita pilih sesuai mau menampilkan strukturnya seperti apa. Biasanya saya menggunakan yang ini sih, project. Kalau gini biasanya lebih gampang saya menganalisanya. Jadi di sini foldernya berisi apa aja, tapi untuk awal-awal saya bikin standar aja lah. Oke. Untuk kegunaan tool-tool lainnya bisa dicari sendiri ya. Di sini saya jelaskan secara global saja. Oke, kita close sebentar. Saya expand semua biar lebih jelas. Nah, mulai dari atas ya. Untuk app sendiri itu nama modul dari project ini. Jadi pada project Android dikenal namanya modul. Nah, di sini modul utamanya itu bernama app. Dalam modul itu terdapat beberapa jenis file yang dibutuhkan untuk membangun project ini, yaitu manifest. Project Android itu terdapat sebuah manifest. Manifestnya itu dikenal dengan nama Android manifest.xml. Apa kegunaan manifest ini? Ya, kegunaan manifest ini secara teori saya sendiri sih ya. Jadi register semua kelas, maksudnya semua activity yang kita buat, dan register sebuah aplikasi itu sendiri dikenal dengan tag ini application, dibuka dengan tag manifest. Nah, jadi di sini file XML ini berisikan yaitu daftar manifestnya, sepertilah. Dan apa itu activity yang saya sebut tadi? Activity itu adalah representasi sebuah tampilan pada Android. Jadi kita kalau melihat sebuah tampilan Android itu berarti satu activity, seperti itu. Oke, untuk penjelasan dari perintah-perintah yang masih belum dikenal ini akan dijelaskan nanti ya. Terus, lalu selanjutnya folder Java. Folder Java sendiri berisikan ya file Java, sebuah kelas Java ya. Kan tadi kita sudah generate main activity. Main activity itu di sini induknya adalah app compact activity. Maksudnya kalau masih belum mengenal istilah extend dan lain-lain ya,
ini saya perkenalkan, ini namanya pemrograman Java. Jadi yang untuk belum ngerti sama sekali, dimana untuk belajar Java dulu. Jadi saya anggap tutorial ini bagi para pemula yang sudah mengenal apa itu Java. Oke, jadi induk dari main activity adalah app compact activity. App compact activity itu adalah sebuah activity base atau induk yang diperkenalkan Google dari activity untuk support Android pre-lollipop. Jadi pre-lollipop ke bawah ya, kalau sudah saat ini sudah marshmallow ya, jadi pre-marshmallow ke bawah. Jadi dia sudah mendukung activity yang biasa, maksudnya tampilan dari seperti marshmallow dan lollipop untuk dukungan device di bawah itu. Nah, jadi kan tadi sudah kita definisikan pada awalnya, yaitu untuk penggunaan minimum Android 4.2, minimum S3 nya 17, seperti itu. Ya, untuk pengenalan codingnya ya seperti inilah. Ini ada method onCreate, dan nanti kita kenal istilah metode lain, on stop, on pause, dan on yang lain. Untuk lebih mengenal itu bernama istilahnya ya Android Life Cycle. Kita akan bahas nanti. Di sini pengenalan dasar dulu. Oke, lanjut. Di sini ada application test. Application test ini biasa digunakan untuk testing. Untuk apa itu testing dan lain-lain tidak saya jelaskan di sini karena kelasnya sudah berbeda. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke, folder Java manifest sudah selesai. Kita masuk ke folder res. Jadi res ini adalah folder resource yang digunakan untuk resource project kita. Resource project kita ini berisikan di folder res ini, maksudnya terdapat drivable. Jadi drivable ini berisikan aset-aset yang digunakan untuk project. Misalnya kita ingin menaruh gambar, bisa taruh di sini. Contohnya seperti ini. Saya masukkan gambar. Oke, loading seperti ini ya. Kita cari sebuah gambar apa ya? Oke, gambarnya aja. Oke, nyocok. Copy. Sorry KDE ini agak rewel. Nah, kita copy. Sini paste. Nah, jadi aset ini digunakan nanti untuk keperluan aset project kita. Jadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah layout. Layout ini ya untuk modding tampilan istilahnya di sini. Ini jadi tampilan dari layoutnya. Kita di sini ada 2 tab. Teks ini untuk daftar codingannya lah istilahnya. Lalu desain ini untuk melihat tampilannya. Namun untuk bermudah bisa kita pakai preview ini. Nah, jadi langsung ada 2 seperti itu. Oke, next. Ini udah map. Map ini adalah icon yang digunakan untuk aplikasi kita. Jadi aplikasi kita ini kan ada ikonnya nanti kalau di launcher. Nah, ini munculnya. Jadi di sini apa itu HDPI, MDPI, XHDPI akan dijelaskan selanjutnya. Jadi maksudnya adalah ukuran size-nya lah secara garis besar. Jadi Android kan memiliki banyak ukuran device layar, ukuran layarnya. Jadi ini definisikan berbagai ukuran layar. Nah, ini kan semakin besar, ada perbedaan. Oke, lanjut. Udah. Selanjutnya values. Nah,
For the values ini berisi nilai-nilai yang kita definisikan, jadi nilai-nilai yang akan dipakai terus. Kalau untuk colors berarti ini nilai-nilai warna yang dipakai terus. Nah, contohnya seperti ini warna color primary, kode warnanya berapa, ini dipakai untuk tadi. Kalau kita jeli, coba lihat sini. Nah, warna biru ini dipakai untuk toolbarnya seperti itu. Ini untuk color contohnya ya. Lalu yang contoh selanjutnya itu untuk dimensi ini ukuran. Jadi dimensi ini untuk inisialisasi ukuran-ukuran. Jadi satuan di sini adalah dp atau di pixel. Jadi kita nggak menggunakan pixel lagi ya, jadi namanya di pixel untuk menyamakan semua ukuran layar di Android. Jadi istilahnya kalau di secara garis umum aja ya, kalau di device kecil, ukuran kecil itu ada 2 pixel, seharusnya di device besar 2 pixelnya itu tidak sama ukurannya, jadi kan dia lebih rapat ya. Kalau ada persamaan dengan di pixel ini, jadi ada perbandingan 2 pixel di device kecil, 2 pixel di device besar berarti ada 2 kali lipat lagi di device kecil, jadi bisa 4 pixel di sana. Contohnya seperti itulah analoginya. Untuk penjelasan apa itu DP bisa dicari sendiri oleh teman-teman di Google ya. Oke, lanjut. String sendiri ya, namanya string ya sebuah variabel string. Variabel string di sini maksudnya kalau kita mau masukkan kata-kata yang sering dipakai. Kalau tadi kan warna-warna sering dipakai, jadi di sini adalah kata-kata yang sering dipakai pada project kita, jadi ditaruh di sini semua. Kita definisikan semua string baru ada di sini. Nah, kalau string app name ini berarti dipakai untuk application name tadi yang sudah kita buat, Hello World Android, seperti itu. Style ini sudah ya, string berarti style ini adalah styling yang dipakai, jadi base termnya yang dipakai ya ini. Jadi untuk bahasa maksudnya untuk ngoding style nanti kita jelasin ya, buat pengetahuan awal aja. Jadi stylenya seperti ini. Jadi untuk style yang dipakainya, tampilan kenapa bisa menghasilkan tampilan seperti ini, itu di coding di sini seperti itu. Oke, lanjut. Sudah. Nah, kita masuk ke Gradle script. Apa itu Gradle script? Jadi Gradle itu adalah sebuah build tool yang notabene dia sebenarnya bukan bahasa Java ya, kalau nggak salah namanya itu bahasa apa ya, lupa aku nama bahasa pemrogramannya ini, tapi yang jelas dia adalah build tool. Jadi dia membantu project Android ini untuk melakukan kompilasi project-project, maksudnya untuk melakukan kompilasi kelas-kelas tadi yang sudah dibangun sehingga menghasilkan output APK akhirnya. Nah, jadi Gradle ini yang membantu itu. Jadi dia tugasnya untuk melakukan perintah, meskipun yang mengeksekusi itu ya nanti JVM, tapi dia mengeksekusi perintah untuk membuild tadi. Nah, kurang lebihnya seperti itulah ya. Jadi dia juga fungsinya untuk bisa melakukan mengisi dependensi. Jadi dia bisa, misalnya proyek kita butuh beberapa library, jadi nggak membutuhkan library untuk melakukan tembakan ke udara contohnya. ya maksudnya untuk ya library apa kayak yang kita butuhin, kita bisa masukkan di sini di dependensi. Contohnya seperti ini. Nah, dependensi ini adalah dependensi untuk melakukan sih. Maksudnya dependensi untuk tampilan Android, tampilan Marshmallow dan Lollipop. Jadi dia mendukung tampilan pre-Lollipop lah istilahnya yang dikenalkan Android. Ini Android support app compact. Nah, maka dari itu tadi
di file Java-nya kan dia extendnya app compact activity. Jadi seperti itu. Ya, kita jelasin dari atas. Jadi di sini script untuk Android-nya. Jadi dia di-compile oleh SDK berapa, build tool-nya menggunakan build tool versi berapa, lalu application ID ini yang dibaca oleh Play Store nanti kalau kita mau upload filenya. Seperti itu. Ini minimum SDK yang sudah kita definisikan, version code-nya, target SDK-nya, dan lain-lain. Untuk version code ini nanti juga berguna kalau kita upload ke Play Store. Version name ini adalah versi yang muncul di user tampilannya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan lain-lain kita nggak jelasin dulu ya sebagai dasar. Jadi seperti itu. Untuk tutorial pengenalan environment dari Android Studio dasar banget ini cukup sampai sekian dulu. Kita lanjut nanti di part 2 ya. Di part 2 nanti kita ngoding, layouting, apa itu pengenalan dari view dan lain-lain, dan kita nanti juga menyentuh dari file Java-nya ini sendiri. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau berkunjung ke channel YouTube saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.